Say hello to everyone. Perkenalkan saya Nur Herunisa dengan NPM S0120200018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas tanggung jawab dan program dari 3 kementerian, lembaga, dan OPD yang saya ambil dalam memenuhi tugas dari manajemen pembangunan. Nah, yang pertama yaitu Dinas Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tugas, tanggung jawab, dan program yang dijalani oleh Dinas Pendidikan. Nah, adapun tugas dari Dinas Pendidikan yang pertama menyusun rencana kerja, yang kedua perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang pendidikan, yang ketiga pelaksanaan pelayanan pembinaan dan pengendalian urusan pemerintahan di bidang pendidikan, yang keempat evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, yang kelima pelaksanaan kesekretariatan dinas, yang keenam pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya dan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain tugas, ada juga tanggung jawab dari Dinas Pendidikan, yaitu melaksanakan urusan pemerintah daerah, bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan meliputi kesekretariatan, bidang pembinaan PAUD dan pendidikan non-formal, bidang pembinaan pendidikan dasar, bidang guru dan tenaga pendidik, UPT pendidik, PAUD. Selanjutnya yaitu program dari Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan yang ada di Kota Makassar memiliki program yang tidak lepas dari visi, misi, dan program Wali Kota Makassar yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Adapun programnya yaitu pertama, revolusi pendidikan, semua anak harus sekolah. Kedua, program 1000 beasiswa anak orang berprestasi. Ketiga, perkuatan keimanan umat. Keempat, program jagai anak tak. Yang kelima, pemerataan akses dan kualitas pendidikan yang ada di seluruh Kota Makassar. Yang kedua yaitu Komisi Ombudsman, di mana kita juga akan membahas tugas, tanggung jawab, dan program yang akan dilakukan oleh Ombudsman. Tugas dari Ombudsman sendiri yang pertama, menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Yang kedua, melakukan pemeriksaan substansi atas laporan. Yang ketiga, menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman. Yang keempat, melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Yang kelima, melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya. Yang keenam, membangun jaringan kerja. Yang ketujuh, melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Yang kedelapan, melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang. Selanjutnya yaitu tanggung jawab dari Ombudsman. Ombudsman memiliki tanggung jawab yaitu mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah baik pusat maupun daerah, termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik. Program dari Ombudsman. Adapun program dari Ombudsman yaitu salah satunya melakukan pencegahan maladministrasi yang masih sangat marak terjadi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan melakukan pengoptimalisasian dalam pengawasannya sehingga pelayanan publik yang ada menjadi lebih terarah dan teratur. Nah, yang ketiga yaitu Komisi Perlindungan Anak. Sama seperti sebelum-sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan tugas, tanggung jawab, dan program yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak. Komisi Perlindungan Anak
bertugas untuk yang pertama, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Yang kedua, memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak. Yang ketiga, mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak. Keempat, menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak. Yang kelima, melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak. Yang keenam, melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak. Yang terakhir, memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Adapun tanggung jawab dari Komisi Perlindungan Anak yaitu mengawal dan mengawasi bagaimana penerapan dan perlindungan anak yang dilakukan oleh para pemangku wajib perlindungan anak. Setelah kita membahas tugas dan tanggung jawab dari Komisi Perlindungan Anak, yang terakhir yaitu kita akan membahas mengenai program dari Komisi Perlindungan Anak. Adapun programnya yaitu meningkatkan pengawasan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak dan meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam melakukan suatu pengawasan. Baik, itulah tadi pemaparan materi mengenai tugas, tanggung jawab, dan program dari 3 kementerian atau lembaga atau OPD yang saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.